kelas ini mau membahas tentang transformasi geometri untuk subbab pertama, yaitu materi tentang konsep translasi. Translasi di sini artinya pergeseran. Saya akan mencontohkan sedikit tentang pergeseran. Yang saya contohkan di sini pergeseran titik. Nah, saya misalkan di sini ya, kelihatan kan? Di sini misalnya saya punya ini orang ini, nih orang ini. Nah, kelihatan nggak? Nah, orang ini misalkan berdirinya pertamanya di titik origin di sini. Misalkan dia hadap sana. Kelihatan nggak? Titik origin. Nah, ini saya misalkan di koordinat kartesius. Jadi kalau di koordinat kartesius ini, yang di sini yang mendatar, ini namanya sumbu X, ya sumbu X, yang di sini sumbu Y. Nah, misalkan orangnya ini hadapnya ke sana mukanya, hadapnya ke sana. Nah, ini, misalkan anggap aja orang ini namanya misalkan Tony gitu ya. Misalkan nama Tony ini dia mau geser hadap kanan dulu, lalu dia geser sebanyak 2. Berarti maksudnya dia hadap kanan, itu dia muter, kan awalnya dari sana ke sana. Nah, ini hadap sana kan awalnya, terus dia hadap kanan melangkah sebanyak 2. Berarti tergantung dia arahnya. Karena melangkah sebanyak 2, berarti 1, 2. Dilanjutkan lagi, misalkan dia hadap kiri, berarti hadap ke sana lagi, dilanjutkan sebanyak 3. Berarti 1, 2, 3. Berarti titik akhirnya itu di sini. Saya beri tanda dulu. Misalnya di sini. Jadi Tony ini, misalkan Tony ini Tony, ini saya anggap titik A. Misalkan di sini. Titik A di sini tadi 0,0 karena dia berasal dari origin. Tapi karena dia sudah mengalami translasi atau pergeseran, berarti dia berpindah dan akhirnya menjadi A aksen. Saya beri nama. Misalkan ini titik A, berarti ini A aksen. Karena dia sudah mengalami pergerakan, berarti karena sudah mengalami pergerakan, A aksen adalah, bacanya ini dulu, sumbu X dulu, berarti 2, Y-nya 3. Coba satu lagi ya. Kalau misalkan Tony tetap di sini, tetap di titik awal, hadap sana juga, dia mau melangkah sebanyak 3, tapi dengan balik badan. Berarti dia harusnya balik badan kayak gini. Tapi melangkahnya dia mundur sebanyak 3. Berarti 1, 2, 3. Masih hadap sana. Masih hadap sana ya. Masih hadap sini, ke arah sini. Hadap 3. Lalu dia hadap kanan, berarti hadap kanan kayak gini, melangkah sebanyak 2. 1, 2. Di sini saya tandai. Nah, awalnya tadi Tony yang untuk gerakan kedua saya namai titik B misalkan. Awalnya juga di sini. Karena sudah mengalami pergerakan, dia akhirnya geraknya jadi di sini. Saya namai jadi B aksen. Hati-hati bacanya atau menuliskannya. B ini adalah titik min 2, 3. Negatif di sini bukan berarti langkahnya negatif, tapi ini hanya yang tertulis sebagai di
koordinat kartesius. Tapi untuk langkahnya sendiri, min 2 ini dinyatakan karena di koordinat kartesius ini, bukan karena langkahnya dia kalau maju berarti min, enggak. Tapi di sini yang diminta yang kita bicarakan di koordinat kartesius ini. Jadi cara dilihat adanya di sini atau letaknya di min 2,3. Ini materi tentang translasi atau pergeseran, tapi untuk titik A sama titik B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya lanjutkan tentang definisi dari translasi titik. Nah, misalkan titik A x, y dia bergeser absis, ini maksudnya sumbu x sebanyak A satuan. Nah, kalau y sejauh b satuan, maka nanti A aksen atau bayangannya berarti sumbu x nya tadi awalnya berapa ditambah perbanyakan geserannya, lalu yang y itu juga gitu ditambah pergeserannya. Atau secara notasi dilambangkan dengan kayak gini. Ketika A, x, y ditranslasikan terhadap A, B atau sejauh A, B, maka nanti A aksennya atau hasil translasinya itu x tambah A, y tambah B. Untuk sifat-sifatnya sendiri dari translasi seperti yang kayak ilustrasi sebelumnya, jadi bangunan atau titik atau apapun ini, contohnya misalkan ini bangunnya, ini objeknya, lalu ini objeknya, lalu dia bergerak kayak gini atau bergeser kayak gini, atau bangun ini juga bisa bergerak kayak gini. Nah, dia bergerak berapa satuan? Nah, coba kalian hitung sendiri. Nah, buat latihan. Kalau tadi kan titik, nah sekarang kalau yang ini objek. Nah, dari gambar yang ini coba diperhatikan, apakah objek yang ditranslasi itu mengalami perubahan bentuk kayak yang tadi contoh sebelumnya? Apakah mengalami perubahan bentuk? Apakah mengalami perubahan ukuran juga? Nah, kalau diperhatikan lagi, apakah bangun-bangun yang digeser atau ditranslasikan ini apakah mengalami perubahan posisi? Ya, jadi jawabannya mengalami perubahan posisi tapi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.